Boleh buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru dari Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang virtual Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya rekan-rekan hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Fitri. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Ada Bu Desi, Pak Hafiz, Ibu Siti Mutoharo, Ibu Nur Hafisa, Bu Eka Novitandari, ada Bapak Fahmi Umar, kemudian ada Bu Fenti, ada Bu Nisa juga. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian. Malam hari ini kita berkumpul dalam kelas virtual kali ini tidak lain adalah untuk berdiskusi bersama, karena ini mungkin sudah mencapai atau menjelang akhir liburan ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali bertemu dengan siswa-siswi kita di sekolah. Hari ini nanti saya ingin menceritakan kepada kalian terkait sebagai fasilitator penggerak angkatan 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga berperan sebagai calon guru penggerak melalui kelas rekognisi. Nantinya dari kegiatan ini nanti akan saya unggah dalam PMM sebagai salah satu bukti karya bahwa saya sudah melakukan kegiatan diseminasi materi budaya positif. Baik, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, di antara Ibu dan Bapak adakah yang sudah pernah mendengar tentang budaya positif? Mungkin bisa mengangkat tangan. Ya, monggo Bu Eka Novitandari. Mungkin ada sedikit cerita Bu Eka tentang budaya positif sebelum saya melanjutkan. Terima kasih Bu Fitri. Dari beberapa teman CGP, saya mendengar kalau budaya positif itu sudah menggantikan hukuman, sudah tidak ada lagi hukuman, begitu Bu Fitri yang saya dengar. Matur nuwun. Ya, terima kasih banyak Bu Eka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan. Yang disampaikan Bu Eka tadi memang benar adanya. Nanti salah satu materi tentang budaya positif adalah seperti yang disampaikan Bu Eka tadi. Jadi kita tidak lagi mengenal hukuman begitu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita pernah mendengar Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa sebagai seorang guru ibaratnya kita adalah petani Bapak dan Ibu. Seorang petani itu hanya menuntun tumbuhnya tanaman. Jika yang ditanam adalah benih padi, maka yang nantinya yang tumbuh adalah padi. Petani yang mereka lakukan hanya memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi. Sebagai guru, kita juga melakukan hal yang sama. Setiap anak tentu sudah memiliki bakat atau potensi yang ada dalam diri mereka. Sebagai guru, tugas kita adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka dengan memberikan motivasi, menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi anak, memberikan dukungan, dan bisa mengasah kemampuan yang sudah dimiliki. Nah, yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan yang positif. Coba Bapak dan Ibu sekalian mempraktikkan kegiatan berikut. Misalnya, Ibu dan Bapak menggenggam sesuatu, sebuah benda yang itu mungkin merupakan benda yang sangat penting. Misalnya Bu Eka mau menggenggam uang 100.000 ya. Bu Eka meletakkan uang 100.000 di dalam genggaman tangan.
Ya, atau Bu Desi. Bu Desi menggenggam sebuah cincin berlian yang sangat berharga misalnya. Ketika ada seorang rekan di dekat Bu Desi atau Bu Eka atau di dekat Bu Nisa begitu misalnya, membujuk Bu Desi, membujuk Bu Eka, membujuk Bu Nisa atau membujuk teman-teman yang lain untuk membuka genggamannya dengan segala cara. Kira-kira apa yang ibu-ibu atau bapak lakukan? Apakah dengan rela hati kemudian melepaskan benda tersebut untuk diambil oleh orang lain, ataukah bapak dan ibu tetap menggenggamnya dengan erat? Baik, adakah yang mau mencoba menyampaikan pandangannya mungkin dari teman-teman? Ya, monggo Bu Desi. Terima kasih Bu Fitri. Jikalau saya dalam posisi menggenggam sesuatu benda yang berharga dan saya akan berusaha sekuat tenaga memang untuk mempertahankan, menyimpan benda tersebut dalam genggaman saya agar tidak jatuh di tangan orang lain. Tetapi mungkin saya akan melihat dulu siapa yang akan, mungkin jika ada seseorang yang ingin membujuk saya untuk membuka, saya melihat dulu motifnya apa dan dengan siapa saya berhadapan. Mungkin seperti itu. Bu Desi, Ibu Bapak sekalian boleh dong emoticon yang paling menarik untuk Bu Desi. Jadi di depan kita kan ada tombol emoticon ya Bapak Ibu. Tadi Bu Desi sudah menyampaikan banyak hal. Boleh tekan satu emoticon untuk Bu Desi. Ya, Bu Desi mengatakan bahwa mungkin kebanyakan orang hampir sama. Jika memilih sesuatu yang berharga, ketika kita menggenggamnya, diri kita akan mempertahankan benda berharga tersebut ya Bapak Ibu. Tapi ada kalanya tadi katanya Bu Desi, mungkin yang meminta adalah orang yang sudah dikenal suaminya, begitu mungkin. Kemudian diminta, kemudian akan diberikan. Nah, orang yang bisa mengontrol perilaku itu sebetulnya adalah diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Walaupun benda itu tadi sangat berharga, tapi kalau kita memang ingin melepaskannya, ingin memberikannya kepada orang lain, akan kita berikan. Tetapi kalau benda tersebut ingin betul-betul kita pertahankan, maka kita akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Itulah yang disebut dengan teori kontrol diri, Bapak Ibu. Untuk melakukan segala sesuatu, manusia itu pasti mempunyai motivasi intrinsik. Yang disampaikan Bu Desi tadi adalah salah satu contoh motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang guru, dalam hal ini, kalau tadi kita berusaha untuk mengontrol diri kita, tidak melepaskan sesuatu yang menurut kita sangat penting, sebagai guru, kita harus melakukan perubahan paradigma. Kalau dulu itu guru bisa mengontrol murid. Kalau gurunya meminta A, muridnya harus melakukan A. Kemudian jika ada murid yang salah, kita membuat mereka merasa bersalah, itu menurut kita dia akan berubah. Kemudian kalau dulu kita punya namanya reward, ada papan reward, ada penghargaan, siswa diberi bintang, siswa diberi pin, diberi penghargaan, itu efektif untuk anak-anak dan sangat bermanfaat. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa anak-anaknya, memaksa kita tinggalkan. Budaya positif Bapak Ibu sekalian, dari teori-teori itu, kita harus berusaha mengubah dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Dari yang awalnya kita mau mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita, maka pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari yang awalnya kita melihat kalau ada siswa yang berperilaku negatif, berperilaku nakal misalnya, itu suatu kesalahan. Nah, kita harus berubah menjadi teori kontrol bahwa semua perilaku yang dilakukan anak-anak itu ada sebabnya, ada tujuannya. Dia berperilaku nakal, dia sengaja membuat ribut di kelas, mungkin dia punya tujuan ingin diperhatikan oleh gurunya. Kalau dulu teori stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol yang sekarang kita harus berubah, kita tidak bisa mempunyai hak sepenuhnya untuk mengontrol orang lain.
Karena orang lain tadi mempunyai motivasi intrinsik, mempunyai tujuan masing-masing. Kemudian jika pada teori stimulus respon itu ketika kita memaksa seseorang memberikan bujukan gagal, tetapi kalau di teori kontrol kita tidak harus melakukan bujukan, tidak harus memaksa. Kita bisa melakukan kolaborasi, membuat kesepakatan atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus itu ada teori namanya menang kalah. Jadi ada yang mendapatkan reward, ada yang mendapatkan punishment. Kalau di teori kontrol itu namanya model berpikir menang-menang. Sama-sama menang, sama-sama berhasil dengan caranya masing-masing. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu mengenal kata disiplin, apa yang terngiang di benak Bapak dan Ibu? Ya. Monggo Bu Eka, ada yang disampaikan? Disiplin itu taat. Sejauh yang saya tahu itu taat itu disiplin, Bu Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Eka menyampaikan bahwa disiplin itu taat. Artinya taat terhadap aturan begitu ya Bu Eka ya. Biasanya orang ketika mendengar disiplin, mungkin yang muncul itu adalah konotasi negatif. Kalau kita tidak melakukan aturan, kita akan mendapatkan hukuman. Disiplin itu hal-hal yang sudah diatur yang mungkin memberatkan bagi siswa, yang membuat mereka terpaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi disiplin itu menjadi sesuatu yang harus dipatuhi. Sehingga orang itu sering menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal asalnya disiplin itu adalah belajar. Bagaimana siswa itu memahami sebuah tujuan, bagaimana siswa itu melakukan segala sesuatu, suatu keyakinan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini teori disiplin yang dikembangkan itu adalah disiplin positif atau kita lebih mengenal dengan budaya positif. Di mana yang mendasari teori tersebut di sini adalah ada 3 jenis motivasi. Kalau biasanya seseorang itu bertindak dengan motivasi eksternal, misalnya ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, atau dia bertindak itu karena tidak mau dihukum, karena takut, maka tujuan dari disiplin positif atau budaya positif itu adalah tumbuhnya motivasi internal. Dia melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu untuk menjadi insan yang lebih baik. Jika dia melakukan sesuatu, maka saya akan menjadi orang seperti apa. Harapannya penerapan budaya positif atau disiplin positif itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Ya, kalau kita melihat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dalam hal ini, memerintah diri sendiri sama halnya memunculkan motivasi intrinsik dari diri seseorang. Jika kita melihat, kalau dulu mungkin ibu dan bapak, atau mungkin sampai saat ini di sekolahnya masih ada yang namanya tata tertib kelas. Kalau sekarang dengan adanya budaya positif, yang dulunya peraturan kelas itu bisa kita perluas dengan adanya keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu diterapkan, maka lingkungan positif akan tercipta. Jika semua kelas di sekolah Bapak dan Ibu menerapkan keyakinan kelas, maka lingkungan positif di sekolah akan tercipta dan pada akhirnya di sekolah tersebut tumbuh yang namanya budaya positif, yaitu perilaku positif atas kesadaran diri, atas motivasi dari internal diri siswa sendiri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya iming-iming untuk mendapatkan imbalan. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Tadi saya sampaikan, kalau dulu mungkin ada yang namanya tata tertib. Kalau dulu mungkin ada yang namanya peraturan kelas. Kalau sekarang, dalam budaya positif atau disiplin positif, semuanya itu digantikan tempatnya dengan yang namanya keyakinan kelas. Atau biasanya dikenal juga dengan kesepakatan kelas.
Mengapa keyakinan? Kita ambil contoh misalnya ketika orang berkendara. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M? Kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Adanya peraturan menggunakan helm bukan serta-merta semua orang yang berkendara mematuhi peraturan tersebut. Bahkan ada di jalan raya, di jalan besar orang berkendara tanpa mengenakan helm. Karena apa? Karena dalam dirinya belum muncul yang namanya motivasi intrinsik. Kesadaran dirinya belum ada. Nah, begitu pula dengan keyakinan kelas. Ketika ibu dan bapak membuat peraturan kelas, yang membuat adalah siapa Bapak Ibu? Gurunya atau siswanya? Sekolah, guru. Oke, kepala sekolah, guru mungkin yang buat peraturan kelas. Tetapi kalau kita membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas, dalam prosesnya kita akan melibatkan siswa. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menuliskan menurut mereka hal positif apa dari keyakinan mereka yang akan bisa membuat kelasnya menjadi kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Tentu jika kita memiliki 32 siswa, maka akan memunculkan 32 ide berbeda. Yang kemudian bisa kita pilah-pilah, kita kelompokkan, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang tersusun rapi. Untuk menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut, tentunya ada proses diskusi di sana. Sehingga siswa merasa terlibat dan mereka ikut memiliki apa yang mereka tuliskan. Dengan demikian, ketika ada salah satu siswa yang melanggar keyakinan kelas, tidak harus gurunya yang mengingatkan, tetapi bisa jadi temannya, karena itu menjadi sebuah keyakinan mereka yang memang harus dipenuhi. Tapi dengan adanya keyakinan kelas tersebut, tidak mungkin serta-merta kelas kita menjadi tertib dan selalu ditaati oleh siswa-siswi. Tentu peran guru di sini adalah sebagai motivator, sebagai fasilitator, dan selalu mengingatkan siswa. Di awal pembelajaran, kita akan mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya seperti apa. Jika ada yang melanggar, kita akan menyampaikan juga kesepakatan kelasnya seperti apa. Di sini ada contoh ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu kalau kita lihat, dia selalu menggunakan kalimat positif. Contoh yang A, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Ibu dan Bapak, dari contoh A dan B ini sama-sama diberi judul kesepakatan kelas. Tetapi di antara kedua ini ada kesepakatan kelas yang lebih tepat. Yang manakah itu? Apakah A atau B? Ya, Bapak Ibu boleh ketik di. Ya. Oke, saya menunggu. Bu Desi, ada yang mau disampaikan Bu Desi? Kalau saya, Bu Fitri mungkin karena terjadi kan dalam satu kelas itu kan ada guru dan murid, jadinya ada dua saling lah, dua-duanya saling aktif antara guru dan murid, seperti itu. Yang A ya Bu Desi ya? Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu Desi. Saya mau lihat di kolom chat dulu. Di kolom chat ada Bu Eka. Bu Eka menyampaikan lebih cenderung ke yang B yang merupakan kesepakatan kelas. Boleh Bu Eka menjelaskan alasannya? Baik, terima kasih Bu Fitri. Kalau yang B itu lebih singkat karena sebetulnya poin di B mencakup beberapa poin yang ada di A. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu bisa, kalau di poin A itu bisa datang tepat waktu mengucapkan salam, itu masuk ke poin A yang di B begitu. Jadi yang ada di kolom A itu
semuanya masuk ke dalam kolom B, dan yang kolom B lebih kalimatnya yang seperti disampaikan Bu Fitri tadi harusnya itu enak gitu, menyenangkan bagi siswa dan murid. Kalau yang di A itu kalimatnya lebih keras menurut saya. Begitu Bu Fitri. Baik Bu Eka, terima kasih banyak yang disampaikan Bu Eka tadi memang tepat ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bu Desi dan teman-teman yang lainnya, di antara kedua kesepakatan kelas ini yang lebih tepat digunakan adalah yang B. Yang B ini lebih banyak menggunakan kalimat positif juga, sebetulnya yang A juga ada, tetapi yang B lebih luas. Dan di situ menunjukkan sebuah keyakinan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti dalam penulisan keyakinan kelas tersebut, baik guru ataupun murid sama-sama meyakini bahwa di dalam kelas itu mereka akan bisa saling menyayangi. Karena di sini konteksnya adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan yang A. Yang A misalnya menjaga kebersihan sekolah. Kesannya kalimatnya di sini bukan sebuah keyakinan, tapi sama halnya seperti sebuah perintah. Jadi dalam menuliskan keyakinan kelas, kita juga harus memperhatikan penggunaan kalimat positif. Kemudian tertib, hanya begitu. Kesannya tentu berbeda ketika kita membaca kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi pemilihan kalimatnya pun harus diperhatikan dengan menggunakan kalimat positif, kemudian juga dengan menggunakan sebuah kalimat yang benar-benar menunjukkan bahwa yang menuliskan itu yakin bahwa mereka akan bisa berperilaku seperti yang dituliskan. Baik, kalau kita melihat Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita meminta anak-anak mengembalikan buku ke tempatnya, itu berarti ada sebuah nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan kelas itu juga mengarah pada sebuah nilai kebajikan. Misalnya ketika kita meminta anak-anak untuk mengembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kalau ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dari diri sendiri. Jadi keyakinan kelas yang dituliskan bisa menghormati orang lain dan diri sendiri. Tidak menuliskan dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya sudah jelas berbeda. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelas yang dituju adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Nah, ketika kita merasakan dua kalimat di lajur sebelah kiri dan kanan, itu tentu berbeda. Ketika dibaca dan dirasakan, pasti kalimatnya itu kalau kita membaca dan merasakan, tentu yang sebelah kanan itu akan lebih meresap ke dalam hati ya, akan lebih enak dibaca, sepertinya lebih lebih memanusiakan orang yang membaca. Ya Bu Desi, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh, iya mohon izin bertanya Bu Fitri. Misalkan ini kan sebelumnya saya sudah pernah membuat keyakinan kelas, mencoba belajar membuat keyakinan kelas. Kemudian siswa itu ada yang berkomentar seperti ini, Bu, ya keenaan Bu, wong dia tidak misalkan tidak sesuai dengan keyakinan tuh perlu karena kebiasaan ya, perlu diberi sanksi seperti itu. Itu kita sebagai guru tuh kita harus bagaimana ya, karena siswa meminta katanya terlalu enak, mereka akan takut melanggar lagi ketika tidak diberi sanksi, dan itu pun muncul dari siswa sendiri yang mengusulkan seperti itu bagaimana Bu Fitri? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Bu Desi semangat sekali sepertinya, padahal kita belum sampai ke bagian sanksi dan hukuman ya Bu Desi ya. Oh ya, nanti saja kok begitu. Tidak apa-apa, kita simpan dulu ya pertanyaannya Bu Desi, kita selesaikan dulu bagian ini, baru nanti kita akan membahas tentang sanksi ya Bu Desi ya. Terima kasih Bu Desi atas antusiasmenya. Baik, kita lanjutkan dulu Ibu dan Bapak. Nah ini ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika orang melakukan sesuatu itu didasari dengan keinginan untuk mendapatkan imbalan, lama-kelamaan orang yang seperti itu motivasi intrinsiknya tentu tidak bisa tumbuh. Dia melakukan sesuatu kalau diberi hadiah. Dia melakukan sesuatu jika diberi imbalan. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan imbalan dan dirinya tidak mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan hadiah,
pasti dalam dirinya ada perasaan marah, ada perasaan sedih, dan ada perasaan ingin mengalahkan temannya. Itulah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Ketika kita terus memberikan penghargaan, memberikan reward kepada siswa atas pencapaiannya, itu bisa merusak hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Bahkan merusak hubungan antara siswa dengan guru. Jadi akan muncul dalam diri siswa itu, ibu pilih kasih, yang diberi hadiah adalah hanya si A saja. Padahal itu memang mendapatkan hadiah karena pencapaiannya. Dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa penghargaan itu sebetulnya tidak efektif. Penghargaan itu akan mengurangi ketepatan sasaran. Ketika kita meminta anak-anak untuk hadir tepat waktu dan bersikap disiplin dan memberikan iming-iming hadiah, maka sebetulnya tujuan kita yang awalnya berupaya untuk membuat anak-anak disiplin tidak akan tercapai. Kita hanya akan mendapatkan anak-anak yang tepat waktu karena ingin mendapatkan hadiah, sehingga motivasi intrinsiknya tidak bisa tumbuh. Anak-anak yang seperti itu akan dihukum oleh penghargaan. Kalau tidak mendapat penghargaan, mereka tidak akan melakukan sesuatu. Nah, jadi sebetulnya penghargaan yang diberikan oleh guru itu tidak efektif jika dilakukan terus-menerus. Tapi bukan berarti kita tidak memberikan sama sekali ya penghargaan untuk siswa, Bapak Ibu. Boleh ketika ada seorang siswa yang bisa melampaui capaian dirinya sebelumnya, katakanlah di awal dia masih bisa belum membaca. Kemudian dengan usaha yang diberikan oleh dia dengan maksimal, dia bisa membaca dengan baik, membaca dengan kecepatan yang mungkin jauh daripada dirinya sebelumnya. Kita boleh memberikan penghargaan kepada siswa yang seperti itu. Tetapi penghargaan itu diberikan atas pencapaian dirinya. Karena dia telah mengalahkan dirinya sebelumnya, bukan mengalahkan orang lain. Ya, Bu Desi, ada yang mau disampaikan lagi, Bu Desi? Bu Desi masih mengangkat tangan, apakah mungkin kepencet ya? Kepencet, mohon maaf. Oke, terima kasih, enggak apa-apa, Bu. Baik. Nah, seperti yang tadi di awal telah disampaikan oleh Bu Eka, Bapak Ibu, kita di sini akan membahas tentang hukuman dan konsekuensi, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Desi. Kalau ada siswa yang melanggar, itu tidak diberikan hukuman atau sanksi, kata teman-teman yang lain, kok CNAE gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Nanti dia ngulangi lagi, Bu, kalau misalnya dia tidak diberikan hukuman, begitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, alih-alih memberikan hukuman, pada disiplin positif atau kesepakatan kelas, kita akan menerapkan konsekuensi, Bapak Ibu. Kita ambil salah satu contoh, menyuruh murid mencatat datang terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kalau kita lihat, ini merupakan contoh hukuman. Ya, mencatat tidak akan datang terlambat lagi sebanyak 100 kali itu menunjukkan bahwa apa yang diberikan guru, hukuman yang diberikan guru tersebut tidak ada relevansinya, tidak ada kaitannya dengan keterlambatan siswa. Contoh lagi, menyuruh murid mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman, karena tidak ada relevansinya antara murid yang datang terlambat dengan diminta untuk berlari. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Antara push up dengan mengenakan masker juga sama sekali tidak ada relevansinya. Berbeda dengan meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini jelas ada relevansinya. Karena dia merusak milik temannya, maka dia harus menggantinya dengan tugas yang sama karena dia sudah mencoret-coret. Jadi di sini contoh lagi, misalnya konsekuensi yang lain. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum milik temannya misalnya tersenggol, mejanya basah. Maka dia harus membersihkan. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa mengambil, ketika siswa mengambil kesimpulan, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, mereka bisa mendapatkan konsekuensi, Bu Desi. Jadi bukan dibiarkan, tapi mereka harus mendapatkan konsekuensi atas apa yang telah dia lakukan. Konsekuensi yang didapat tentu harus ada kaitan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya, salah satu kesepakatan kelasnya adalah
Siswa yakin harus tertib dan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran cepat selesai begitu, bisa selesai tepat waktu. Ketika ada siswa yang berbicara di kelas, ngobrol dan tidak menyelesaikan tugasnya, malah bermain sendiri, maka anak yang seperti ini dia akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika siswa lain itu sudah jam istirahat, mereka dapat istirahat, anak tersebut tidak boleh istirahat karena melanjutkan tugasnya. Nah, yang seperti itu bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Karena dia tidak mengerjakan tugasnya, malah bermain, maka dia harus menyelesaikan tugasnya pada saat teman lainnya beristirahat. Jadi intinya kalau konsekuensi itu ada relevansinya. Dan yang menentukan konsekuensi itu tidak harus gurunya. Nanti kita kenal lagi yang namanya restitusi ya Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bu Desi ya. Bukan berarti siswa yang melanggar itu didiamkan, tetapi harus ada konsekuensi. Nah, seperti yang disampaikan Bu Eka. Ya, silakan Bu Desi. Oh iya Bu Fi, jadi intinya tadi kalau misalkan ada siswa mengusulkan untuk memberikan sanksi kepada temannya yang lain, kita tidak harus turuti gitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi kita mulai mengarahkan anak-anak ya bahwa setiap kesalahan yang dibuat itu tidak harus mendapat hukuman, tapi ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Jadi mereka kan mendapatkan paradigma seperti itu mungkin dari kelas-kelas sebelumnya ya, yang harus mendapatkan hukuman ketika memang mereka tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Jadi tugasnya Bu Desi nanti mengajak murid-muridnya untuk lebih baik lagi, untuk meninggalkan yang namanya hukuman begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi, itu yang harus mereka dapat karena mereka tidak melakukan tugasnya atau mereka melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan. Kalau hukuman ada hal yang menyakitkan. Ketika mereka melakukan itu, mereka merasa sakit hati, mereka merasa terpaksa, ada beban yang mereka tanggung. Kemudian hukuman itu bisa menyakiti anak-anak secara fisik ataupun secara mental. Bisa juga dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi memang membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek karena konsekuensi itu mereka lakukan seketika itu juga terkait dengan penyimpangan atau kesalahan yang mereka lakukan. Dengan adanya hukuman, anak-anak itu akan membenci kedisiplinan karena mereka merasa melakukan disiplin itu sulit. Kalau saya tidak disiplin, saya mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, karena mereka melakukan sendiri, memilih sendiri apa yang harus mereka lakukan, maka anak akan semakin menghargai disiplin. Harapannya nanti memang akan tumbuh self-disiplin atau motivasi intrinsik juga dari dalam dirinya. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, di sana ada stimulus dan tanggapan. Ketika siswa melakukan penyimpangan, maka gurunya akan memberikan stimulus, kemudian siswanya akan menanggapi apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang mereka timbulkan sendiri. Hukuman itu nantinya kalau terus dilakukan akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi di sini jelas dua hal yang berbeda. Hukuman itu bisa menimbulkan konsep diri yang buruk dari dalam diri anak-anak. Dia akan merasa berkecil hati, rendah diri. Aku kok terus ya mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Memang aku yang anak yang nggak bisa sama sekali. Memang aku anak yang di kelas itu dari teman-temanku, aku ini yang selalu dihukum. Aku memang berbeda. Akan muncul rasa seperti itu dari dalam diri siswa. Kalau konsekuensi, dalam diri siswa akan muncul sebuah konsep diri yang baik. Dalam diri mereka akan menumbuhkan, oh ya, ternyata setelah aku melakukan masalah, membuat masalah, aku bisa menyelesaikannya. Contohnya seperti itu. Dari hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut mendapat hukuman, akhirnya mereka tidak jujur.
Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, tidak memberikan hukuman fisik dan lain sebagainya, maka akan membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kembali lagi munculnya dalam diri mereka yang dinamakan motivasi intrinsik tadi. Hukuman itu akan membuat seseorang merasa marah, mendapatkan rasa bersalah dalam dirinya, merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Kalau konsekuensi memang mungkin akan membuat seseorang itu merasa kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara. Setelah mereka mendapatkan konsekuensinya, tentu mereka akan bisa kembali lagi ke komunitasnya atau ke kelasnya, kepada teman-temannya, setelah mereka bisa lebih baik lagi. Baik, ada yang mau disampaikan dulu mungkin dari teman-teman tentang hukuman dan konsekuensi? Ya, disilakan Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Fitri. Untuk saya sebagai guru paham pada akhirnya agar tidak memberikan hukuman, tapi ke konsekuensi. Tapi kalau tadi Bu Desi dari sisi siswanya yang tidak terima ketika temannya tidak dihukum, bagaimana ketika wali siswanya? Bu, anak saya kalau nakal udah dicubit aja deh. Karena kalau nggak gitu kan nanti pelajarannya ketinggalan. Ini kok selalu dapat nilai jelek dan lain sebagainya. Wali murid saya kan masih banyak yang seperti itu, Bu Fitri. Bagaimana saya memahamkan ini ke mereka? Baik, terima kasih Bu Eka. Pertanyaannya luar biasa. Saya memberi aplaus dulu untuk Bu Eka. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang disampaikan Bu Eka tadi, kalau sebagai guru mungkin kita bisa memahami, kita cepat bisa menangkap, kita bisa menerima kalau memang hukuman itu tidak efektif. Tapi kadang juga ada wali murid, seperti tadi Bu Desi, ada juga muridnya yang memang menginginkan adanya hukuman ya, supaya jera begitu. Bu Eka juga tadi begitu. Mungkin ada wali murid yang menginginkan anaknya dihukum saja, supaya jera dan mau berubah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di sekolah ini juga harus dipahamkan kepada wali murid. Pentingnya komunikasi antara guru dengan siswa. Tidak harus bertemu bertatap muka. Kalau kita punya WA group, kita bisa sampaikan kepada wali murid, Ibu Bapak, di kelas kami memiliki yang namanya kesepakatan kelas. Kita sampaikan berikut adalah kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas. Di kelas kami tidak ada yang namanya hukuman. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui WA group supaya ada kesepahaman antara orang tua dengan guru. Lebih bagus lagi jika memang ada waktu untuk bertemu, misalnya ada rapat wali murid atau ada parenting mungkin ya di sekolahnya, kita bisa menyampaikan. Jadi memang sebetulnya di awal tahun pelajaran kan biasanya ada rapat penyampaian program ya. Ada rapat penyampaian program dari wali kelas kepada orang tua. Di sana kita bisa menyampaikan Bapak Ibu terkait penerapan budaya positif di sekolah. Sehingga di rumah pun diharapkan orang tuanya bisa menerapkan hal yang sama. Jadi anak-anak nanti akan terbiasa baik di rumah maupun di sekolah. Begitu ya Bu Eka, mungkin dicoba nanti di awal pelajaran ada rapat penyampaian program, orang tuanya juga dipahamkan tentang budaya positif yang coba diterapkan di sekolah. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ye, sami-sami Bu Eka. Bapak Ibu kita lanjutkan ye. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, seorang anak berperilaku menyimpang atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan itu sebetulnya ada asalnya Bapak Ibu. Sebagai guru tadi kita melakukan perubahan paradigma harusnya. Tidak boleh langsung menjudge, kamu itu kok nakal sih, kamu tuh kenapa seperti ini misalnya. Tapi kita harus mencari tahu, kenapa ya siswa saya berbuat seperti itu. Nah, jangan-jangan memang seseorang itu melakukan penyimpangan karena ada kebutuhan dari dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup, survival di sini ya. Jadi manusia itu dalam bertahan hidup tentu butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, begitu. Jadi ketika kita melihat ada orang, mungkin kita pernah dengar berita ya di TV, ada orang yang mencuri karena memang tidak bisa makan.
sehingga dia harus terpaksa mencuri untuk menghidupi keluarganya misalnya. Walaupun itu hal yang salah, tetapi tentu ada asal muasalnya, ada kebutuhan dasar dirinya yang tidak terpenuhi. Maka dia melakukan sebuah penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Setiap manusia itu pasti butuh dicintai, butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, butuh diterima orang lain. Begitu juga dengan siswa kita. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan hal itu dari orang di rumah. Bisa jadi misalnya kenapa setiap guru itu kadang bilangnya ada anak-anak yang dari keluarga yang broken home begitu, yang orang tuanya bercerai, kemudian di kelas mereka melakukan penyimpangan. Mereka suka membuat gaduh misalnya, suka mengganggu temannya, atau mungkin mereka cenderung menutup diri, bahkan tidak mau menyelesaikan tugas, belajarnya malas begitu. Mungkin juga karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Sehingga sebagai guru di sekolah, kita harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian mungkin juga ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka yang tidak kita berikan kepada anak-anak di kelas. Jadi karena dia itu membutuhkan pengakuan atau penguasaan atas dirinya, dia mencari perhatian supaya orang lain itu mau mengakui dirinya. Mungkin juga salah seorang siswa memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi misalnya di kelas, waktunya pelajaran, saat gurunya menjelaskan, anak tersebut malah main sendiri, ngajak ngomong temannya. Nah, kita harus cari tahu, itu kenapa ya? Mungkin anaknya tuh bosen belajar, hanya dengan mendengarkan terus. Dia butuh kebebasan, dia butuh pilihan-pilihan yang diberikan gurunya. Dia butuh cara belajar yang berbeda. Kemudian mungkin juga, salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Jika kebutuhan kesenangan itu tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan mencari kesenangan sendiri. Yang mengakibatkan seperti tadi di kelas, dia bermain. Di kelas dia tidak memperhatikan gurunya, malah bermain sendiri. Kesenangan. Nah, sebagai guru kita tentu harus bisa mengidentifikasi. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan atau tidak mematuhi kesepakatan kelas, kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa, kebutuhan dasar apa dari dalam diri siswa tersebut yang tidak terpenuhi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi. Nah, ini ada salah seorang siswa yang memiliki perasaan seperti ini. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini tadi, kebutuhan dasar mana Ibu dan Bapak yang tidak terpenuhi dari dalam diri siswa tersebut? Dia pengen nyanyi, tetapi sama gurunya tidak diizinkan. Ya, boleh diketik di kolom chat. Ya, tepat ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia ingin menyanyi karena itu adalah kesukaannya anak tersebut, tapi oleh gurunya tidak diizinkan. Contoh yang lainnya Ibu dan Bapak. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dalam hal ini, kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan pengakuan atau penguasaan. Siswa itu kan cenderung butuh perhatian ya Bapak Ibu. Bisa juga kita mengatakan itu kebutuhan kasih sayang. Ada anak itu yang ingin diperhatikan oleh gurunya, tetapi ketika gurunya tidak memperhatikan, maka dalam dirinya akan menimbulkan reaksi. Reaksinya tadi bisa anak itu menjadi marah atau anak itu melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lain untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya lanjutkan. Nah, dalam berhadapan dengan siswa, guru tentu memiliki posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Ada guru sebagai penghukum. Ada guru yang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru yang juga bisa bertindak sebagai teman.
Selain itu, guru juga bisa bertindak sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini posisi kontrol yang paling diharapkan bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu guru adalah posisi kontrol sebagai akan berkata ya. Suaranya putus-putus. Maaf. Oh iya, mohon maaf Bu Eka. Bentar. Sudah terdengar jelas Bu Eka? Sampun. Belum. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ketika Putus-putus, Bu. ya, iya Bu Desi, sudah jelas. Apa suaranya sudah jelas Bu Desi? Iya, kadang jelas, kadang enggak. Aduh. Mereka sama ya mendengar yang lain. Iya tadi gitu terus normal lagi. Kalau baik. dimatikan kameranya mungkin Bu jadi lebih jelas. Ya, oke mungkin ya. Oke, Ya. lebih jelas. Jadi, dan Bapak sekalian, saya dulu Bapak dan Ibu. Jika melakukan posisi kontrol atau mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka mungkin dampaknya pada publik mereka mengulang. Mereka akan jelas sekali. Setelah itu mungkin mereka akan mengulanginya kembali. Dan hasilnya nanti juga marah-marah lagi gurunya misalnya begitu. Bu Fitri terlempar ya? Iya, Bu Eka, sepertinya sinyalnya beliau. Iya, mohon maaf ya Ibu dan Bapak sekalian, saya terpental karena memang jaringannya tidak stabil. Apakah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa. Sudah, Bu. Mohon maaf, saya kembali share screen. Ya, terima kasih sudah menunggu Bapak dan Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Guru yang melakukan posisi kontrol ini mengharapkan kalau dia menyampaikan kalimat-kalimat seperti ibu kecewa kepada kamu, seharusnya kamu begini. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ketika seorang guru melakukan hal seperti itu, ibu gurunya berharap bahwa siswanya merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga nantinya mereka akan merubah perilakunya karena perasaan bersalah tersebut. Alih-alih memberikan hukuman, tetapi gurunya malah membuat murid itu merasa dirinya rendah diri.
Jadi, oh ternyata saya salah seperti ini itu malah membuat guru saya dalam keadaan yang sulit. Jadi akan muncul perasaan rendah diri dari dalam diri siswa. Dan hal itu bisa juga membuat siswa akhirnya berbohong atau menyangkal, sama halnya dengan ketika gurunya memberi hukuman. Dan itu pasti tidak efektif. Selain sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, ada juga mungkin guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman, Bapak Ibu. Ketika bertindak sebagai teman, maka gurunya akan berusaha memposisikan diri sebagai orang yang nyaman untuk diajak berbicara dengan siswa, mengajak siswa itu dengan kalimat-kalimat yang persuasif, yang membuat siswa itu merasa, oh ini bukan guru saya, ini seperti teman saya. Jadi saya nyaman bersama Bapak atau Ibu guru ini. Tetapi hal negatif yang mungkin timbul, siswa akhirnya menjadi ketergantungan terhadap gurunya yang seolah menjadi teman bagi dirinya. Jadi itu juga tentu tidak efektif. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru hanya melihat, kemudian memperhitungkan perilaku siswa, mengukur pencapaian siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru akan bertanya, apa peraturannya? Atau mungkin, apa hukumannya sesuai? Jika kamu melakukan itu, sanksinya apa? Nah, itu adalah guru sebagai pemantau. Nah, hasilnya, siswa akan menyesuaikan diri kalau ada gurunya. Jadi misalnya kalau ada guru yang mengawasi, dia akan berperilaku tertib. Tetapi ketika gurunya tidak ada, maka dia akan melakukan penyimpangan kembali. Maka dia tidak berperilaku tertib lagi. Nah, itu jika gurunya memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol yang ideal yang harus mulai kita terapkan saat ini jika kita menerapkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Dengan melakukan posisi kontrol sebagai manajer, kita juga belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, alih-alih memberikan hukuman tadi yang katanya Bu Desi harus dapat sanksi siswanya, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita menggiring siswa untuk bertanggung jawab atas suatu perilaku yang dilakukan oleh siswa. Nah, dengan menerapkan posisi kontrol sebagai ini, kita akan membantu siswa untuk menguatkan pribadinya. Sehingga tadi muncul motivasi intrinsik, muncul disiplin yang berasal dari dalam diri mereka. Dampaknya nanti kita akan membiasakan murid bisa mengevaluasi diri dan melakukan hal-hal untuk memperbaiki dirinya. Baik. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian di mana ya posisi Bapak dan Ibu sebelum mungkin tadi mengenal tentang disiplin positif? Apakah Ibu dan Bapak itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum? Ataukah Ibu dan Bapak mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau mungkin pemantau, atau mungkin manajer? Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu. Saya belum dengar suaranya Bu Nur Hafiza dari tadi. Bu Nur Hafiza ada di tempat? Oke, terkendala jaringan sepertinya Bu Nur Hafiza. Kalau Bu Nisa, ada yang mau disampaikan Bu Nisa terkait posisi kontrol mungkin yang sudah diterapkan di sekolahnya? Baik, oke. Ya, Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz, ada yang disampaikan tentang posisi kontrol yang mungkin sudah pernah diterapkan? Baik, terima kasih Bu Fitri. Ini saya bertanya saja ya, ketika murid itu melakukan penyimpangannya itu cenderung yang terlalu cenderung ke kriminal ya. Seperti halnya kasus mengambil barangnya temannya. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh gurunya itu ketika guru itu sudah tidak boleh memberikan hukuman lagi kepada muridnya, gitu Bu Fitri. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hafiz. Pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu. Mungkin ini juga dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ketika seorang murid itu mungkin sudah melakukan pelanggaran yang sebetulnya itu tidak layak dilakukan oleh siswa, mungkin siswa sekolah dasar atau siswa sekolah menengah. Masa ya gurunya diam aja Bu? Masa ya gurunya tidak boleh memberikan hukuman? Ya, yang disampaikan Pak Hafiz itu nanti kita akan menemukan jawabannya Pak Hafiz. Apa yang akan dilakukan guru? Tentunya tetap kontrol yang dilakukan guru harus sebagai manajer Pak. Jadi bukan sebagai penghukum. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya Pak ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ke slide yang ini ya. Ini tadi yang ditanyakan Pak Hafiz, Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan di bagian budaya positif atau disiplin positif, kita akan mengenal yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika siswa melakukan kesalahan, alih-alih memberikan hukuman, maka kita akan melakukan restitusi. Seberat apapun permasalahannya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hafiz, misalnya siswanya mencuri, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan restitusi. Karena apa? Dengan restitusi ini, kita akan membiasakan siswa mengevaluasi dirinya. Ada sebuah kutipan ya Bapak Ibu yang pernah saya baca dari William Glasser. Orang yang bahagia itu akan mengevaluasi diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak berbahagia, mereka akan mengevaluasi orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka membicarakan keburukan orang lain atau mengevaluasi orang lain, melihat orang lain dari sudut pandang dirinya, lalu mengomentari, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Nah, supaya murid kita bisa mencapai kebahagiaan atau mungkin diri kita juga mencapai kebahagiaan Bapak Ibu, kita harus berlatih atau melatih murid kita melakukan evaluasi terhadap diri mereka. Ya, 3 tahap evaluasi diri itu contohnya seperti ini. Saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu karena apa ya? Maka dia akan melihat dari dalam dirinya. Kesalahan yang saya lakukan adalah apa saja? Mengingat kembali kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Besok lagi saya akan bagaimana ya untuk memperbaiki diri. Nah, dalam restitusi Bapak Ibu, ada 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Dengan restitusi, siswa akan berupaya memperbaiki hubungan. Restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan kepada siswa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya, dan fokus pada solusi, sehingga dengan restitusi yang telah dilakukan, kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah 3 sisi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jika siswa melakukan kesalahan, seperti tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Hafiz, siswanya mencuri, maka kita akan melakukan restitusi kepada siswa tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalau guru sebagai penghukum itu misalnya ketika siswanya salah langsung diberi hukuman. Kamu mencuri, kamu saya hukum. Harus berlari keliling lapangan 10 kali misalnya. Maka dalam dirinya tadi akan muncul rendah diri, akan muncul rasa kepada gurunya itu mangkel mungkin siswanya itu. Nah, tapi kalau restitusi, walaupun sudah ada anak yang bersalah, kita kembali lagi kepada kebutuhan dasar siswa. Mungkin dia melakukan itu karena ada alasannya. Mungkin dia mencuri karena ada alasannya. Maka hal pertama yang kita ucapkan kepada siswa misalnya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak tahu kamu salah atau Ibu tahu kamu salah. Kamu mungkin bukan satu-satunya orang yang pernah mencuri di dunia ini. Jadi kita membesarkan hatinya dulu.
Tujuannya adalah siswa itu menjadi terbuka kepada kita. Dia tidak takut untuk memecahkan masalah bersama kita. Dia tidak memandang dirinya itu hanya salah dan tidak menemukan solusi atau penyelesaian dari perbuatannya. Jadi kita membesarkan hatinya, menstabilkan identitas sama halnya dengan membesarkan hati siswa.